Ini ada pertanyaan hukum nonton dai perempuan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai pertanyaan ya, hukum nonton dai perempuan. Ini harus kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah seorang laki-laki tidak boleh idhamatun nazar, tidak boleh berlama-lama melihat perempuan, sehingga tidak boleh berlama-lama melihat perempuan. Ini bisa menimbulkan penyakit hati, meskipun yang nonton sudah menikah. Jadi hati-hati, kecuali dai-nya sudah berumur. Nah, jadi dai-nya sudah berumur. Tapi kalau dai-nya masih muda, maka hindari menonton dai perempuan. Nah, ini beda ya antara menonton dengan mendengarkan. Nah, jadi untuk menonton maka itu hindari menonton dai perempuan yang masih muda. Karena dalam agama kita dianjurkan untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan. Ingatlah bagaimana Nabi pernah menasihatkan kepada sahabat Ali. Sahabat Ali adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Apa kata Nabi? Ya Ali, lakan nadratul ula. Wahai Ali, bagimu pandangan yang pertama. Walaisat lakal akhirah, bukan pandangan yang kedua. Artinya kalau pandangan sekilas itu boleh, tapi untuk memandang lagi yang kedua itu tidak boleh. Nah, kalau dai itu perempuan masih muda lalu kemudian ditatap begitu, berarti mandangnya berapa kali? Ya, maka mandangnya berkali-kali. Jika sahabat Ali saja dinasihati begitu, apalagi kita yang belum dijamin masuk surga. Kemudian juga pandangan mata itu disebut oleh para ulama sebagai sahmun min sihami iblis. Jadi anak panah beracun dari anak panah iblis. Jadi hati-hati dengan pandangan mata, karena syaitan menggoda manusia itu lewat mata. Yang pertama adalah nadroh, pandangan. Yang kedua adalah khotroh, lintasan hati. Kemudian sudah mulai berpikir tuh, kalau sudah nonton dai perempuan yang masih muda begitu, sudah mulai membandingkan istrinya, bahaya loh. Nah, berandai-andai-andaikan istriku seperti dia, lah ini sudah bahaya ini. Nah, maka ini namanya khotroh. Nah, kemudian yang ketiga bahayanya adalah kalau sudah tadi nadroh pandangan, yang kedua adalah khotroh lintasan hati, yang ketiga adalah khotwah action. Boleh minta nomor handphonenya ustadzah enggak ya? Nah, ini sudah bahaya, sudah mulai ada action. Maka yang keempat adalah khoti'ah, terjatuh dalam dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Silahkan belajar ilmu bisa kepada siapa saja, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada laki-laki, kepada perempuan. Tetapi pandangan tetap harus dijaga, karena ada perintah untuk menundukkan pandangan. Jadi ada perintah untuk menundukkan pandangan. Tapi kalau mau belajar, pada prinsipnya bisa belajar kepada siapa saja. Termasuk boleh tidak laki-laki belajar kepada perempuan? Boleh. Perempuan belajar kepada laki-laki? Boleh. Tentu tidak boleh berkholwat, berdua-duaan. Kemudian ketika laki-laki belajar kepada perempuan tadi, perempuannya suaranya tidak dilembut-lembutkan. Tidak perlu digawe-gawe, tetapi hendaknya suaranya dibuat tegas biasa. Tidak perlu kemudian dibikin meliuk-liuk, tidak perlu tebar pesona. Kalau sudah perempuan tampil di panggung, suaranya dibuat mendesah, kemudian mengumbar senyum, pakaiannya tabarruj,
atau tabaruj ya, menampakkan lekuk tubuh, maka sungguh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Meskipun tidak terjatuh dalam dosa besar, tetapi pandangan mata itu adalah dosa kecil. Tetapi jangan sampai kita meremehkan dosa kecil yang bertumpuk, maka itu dapat membutakan mata hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu alam bishawab.